Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Stomai bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program kita tercinta Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah Fikih Zakat 1. Dan Fikih Zakat 1 kali ini kita sudah masuk ke episode yang ke-7. Dan di episode ke-7 ini cukup menarik pembahasannya, yaitu tentang perbedaan antara zakat dan pajak. Seperti yang pernah kita singgung sebelumnya di episode-episode sebelumnya, ternyata zakat memiliki perbedaan dengan pajak. Nah, seperti apa saja perbedaan-perbedaan itu akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan di kelas kita beliau adalah Ustadz Hanif Lutfi LC, yang kita sapa sejenak beliau di studio kita ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masuk ke episode yang ke-7 dan pembahasannya cukup menarik sekali sepertinya di episode ke-7 ini terkait perbedaan antara zakat dan pajak. Ya, seperti yang sekilas pernah kita singgung sebenarnya, tetapi ini satu episode khusus membahas tentang kedua perbedaan antara keduanya ini. Iya. Mungkin bisa dimulai, silakan Ustaz. Entah dimulai dari definisi dari dua istilah ini, zakat maupun pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi tentang zakat dan pajak. Kita akan membahas yang pertama tentang definisi dari keduanya, tentang definisi zakat, kemudian definisi pajak. Kemudian kita akan samakan antara pajak di zaman sekarang dengan istilah-istilah dan dalam bahasa Arab yang mempunyai makna hampir sama dengan pajak. Ya. Nanti kita bandingkan, kemudian kita juga tarik hukumnya, dan juga kita akan lihat ternyata para ulama dulu juga berbeda pendapat tarik hukumnya, apakah sama yang dulu dengan sekarang. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan antara pajak dengan zakat. Selanjutnya yang terakhir adalah perbedaan antara titik persamanya juga ada, tapi perbedaannya juga ada. Dan kita akan sampai kepada apakah pajak bisa menggantikan zakat atau sebaliknya, apakah zakat bisa menggantikan pajak. Pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas bahwasanya zakat ya al-malul makhsus, yaitu harta yang khusus yang memang diberikan kepada orangnya khusus dengan kriteria khusus, gitu ya. Kemarin kita sudah membahas zakat. Lah, sekarang kalau kita perhatikan, kita akan memaknai kata-kata pajak. Pajak dalam era modern, khususnya dalam bangsa Indonesia. Nanti dalam undang-undang itu ada pengertiannya. Paling tidak nanti di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwasanya disebut pajak itu apa? Kontribusi wajib. Kontribusi wajib dari siapa? Dari orang-orang kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ada beberapa poin ya. Nanti dari pengertian ini kita bisa membedakan antara zakat dengan pajak. Yang pertama adalah dia itu kontribusi wajib. Sama-sama wajib nih pertama nih. Oleh kepada negara. Nah, ini kepadanya itu jelas bukan kepada asnaf samaniyah, kepada golongan tertentu, tapi kepada negara. Di mana ini terutang bagi pribadi maupun badan. Jadi muzakinya kalau dalam bahasa zakatnya itu pribadi atau badan. Yang wajib membayar itu ada dua, bisa dibagi menjadi dua kelompok gitu kelompok, baik pribadi, personal orangnya atau badannya gitu. Individual maupun kolektif gitu. Sebuah badan. Iya.
yang sifatnya memaksa. Walaupun ini kata-kata memaksa ini kita kalau dalam bahasa syariah cukup wajib berarti memaksa kan gitu. Tapi di dalam bahasa undang-undang ini ditegaskan bahwasanya memaksa berdasarkan undang-undang. Kalau di zakat bukan memaksa sih, perintah dari Allah berdasarkan Quran hadis kan gitu ya. Dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan timbal baliknya orang yang membayar itu tidak dapat timbal balik secara langsung. Artinya ketika dia memberikan uang pajak tersebut tidak lantas kemudian ini ada hadiahnya atau apanya gitu. Kalau zakat timbal baliknya memang tidak langsung, cuma nanti di akhirat kan gitu ya. Nah kalau zakat ini memang kalau pajak itu memang bagi negara yang awalnya itu untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya. Intinya untuk kemakmuran rakyat. Ini pengertian zakat pengertian pajak dalam undang-undang yang saya kira ini para ahli-ahli ahli undang-undang tentang perpajakan juga hampir-hampir mirip ketika menyebutkan pengertian pajak. Ini pengertian pajak dalam era modern yang kita pahami dalam konteks keindonesiaan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Dari pengertian ini sebenarnya kita punya sedikit gambaran perbedaan antara zakat dan pajak. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di segmen berikutnya kita tentang pasnya bagaimana bedanya di mana pengertian mana. Lah, kata-kata pajak ini sebenarnya adanya di bahasa Indonesia. Betul. Di mana nanti kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab ini ada beberapa istilah yang hampir sama dengan pajak. Sinonim ya, walaupun tidak sepenuhnya sama. Definisinya mungkin berbeda. Makanya nanti kalau kita bicara tentang hukum pajak, ini gara-gara adalah apakah pajak yang ada di sekarang ini di Indonesia itu sama dengan definisi yang ada di zaman dulu. Saya punya beberapa istilah yang hampir sama di dalam istilah pajak, bahasa Arab. Ada istilah al-usyr, kemudian ada istilah al-maqsu, kemudian ada istilah ad-doribah, dan juga al-khoroj. Ada 4 istilah minimal. Ada 4 istilah paling di dalam bahasa Arab yang mungkin entah pajak ini sinonim dengan salah satu di antara keempat ini atau mungkin semuanya gitu ya. Persamaannya adalah ini sama-sama pungutan kepada masyarakat. Selain zakat. Gitu. Intinya gitu Intinya itu persamaannya. Jadi selain zakat ternyata kaum muslimin juga ada pungutan lain gitu ya. Bukan kaum muslimin. Ini nanti bicara hukumnya nanti akan beda nih. Oh gitu. Tapi pungutan kepada masyarakat itu nanti ada 4 istilah ini. Di mana yang pertama adalah al-usyr. Al-usyr itu secara bahasa artinya 1/10. Di mana dalam prakteknya 1/10 dimaksud adalah nilai harta yang dipungut dari pedagang dari hasil bumi atau hasil bumi. Yang memungut disebut dengan al-asyar. Ini istilahnya al-usyr. Di mana kalau dalam pungutan zakat kan 2,5%. Ini al-asyar itu juga nanti ada istilahnya dipungut 10%. Nah, yang hampir sama dengan al-maqsu. Apa itu al-maqsu? Al-maqsu itu bukan berarti artinya maksa ya. Maksa al-maqsu walaupun hampir sama nih. Sama-sama maksa. Tapi istilah al-maqsu nanti unik. Kenapa? Karena dalam beberapa hadis nanti Nabi menyebutkan istilah al-maqsu ini dengan dengan pengertian yang buruk. Artinya al-maqsu itu bukan hal yang diperintahkan, malah dilarang. Iya, malah dilarang. Makanya kalau kita istilahkan al-maqsu itu sebenarnya secara bahasa artinya an-naqsu atau az-zulmu. An-naqsu atau az-zulmu itu mengurangi harta orang lain atau az-zulmu mendolimi orang lain. Ini secara bahasa ya. Kalau secara istilah nanti para ulama menyebutkan paling tidak di dalam kamus Al-Muhit, sebuah kamus yang memaknai beberapa istilah yang hampir sama maknanya dengan makna istilahnya, dikatakan darahima kanat tu'khadhu min bai'is sila fil aswaq fil jahiliyah. Apa itu? Uang dirham, beberapa uang yang diambil dari para pedagang ketika mereka berdagang di pasar. Nah, ini jadi rata-rata antara al-usyr dan al-maqsu lebih kepada para pedagang gitu. Iya, kalau di zaman dulu ya karena para pedagang itu yang punya duit pastinya ya. Walaupun al-usyr itu bisa jadi nanti dari pedagang bisa, dari orang yang punya tanah juga bisa. Hasil bumi. Ini diambil, diminta wajib, tapi tidak ada kembalian, dalam artian tidak ada syariatnya. Namanya al-maqsu. Kita masih punya ad-doribah dan al-khoraj ini, tapi karena waktu kita sudah habis di segmen pertama ini,
kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang al-ushr, al-maqs, dan ad-dharibah serta al-kharaj nanti di segmen yang kedua, Ustaz. Ya. Para pemirsa tetap bersama kami di Sekolah Fikih. Kita akan masih lanjut lagi pembahasan terkait tentang pengertian-pengertian di dalam bahasa Arab yang agak mirip dengan pajak. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Dan kita sekarang masuk ke segmen yang kedua. Masih melanjutkan pembahasan kita terkait tadi al-ushr, al-maqs, dan ad-dharibah serta al-kharaj. Kita lihat dan kita simak definisinya seperti apa. Silakan. Iya. Kalau al-maqsu tadi memang uang yang diambil dari para pedagang ketika mereka dagang. Iya. Emang ini definisinya masih umum. Siapa yang mengambil untuk apa kan begitu ya? Karena hampir-hampir sama dengan pajak perniagaan kan gitu kan ada. Lah ini nanti kita akan bedakan antara al-maqsu dengan pajak. Oke, tapi paling tidak para ulama ketika memaknai maqsu seperti itu. Di mana nanti ketika bicara tentang ad-dharibah ini sebenarnya hampir-hampir mirip nih dengan pajak nih. Maka istilah ad-dharibah itu yang dipakai oleh beberapa negara Islam ketika memaknai pajak. Pakai istilah ad-dharibah, bukan al-maqsu. Kenapa? Karena ad-dharibah itu al-malul lati tu'khadh fil arsad wal jizyah wa nahwiha. Dia lebih umum. Pokoknya uang yang diambil dari pihak negara bagi masyarakat itu dharibah. Ini lebih umum. Ya. Walaupun nanti ini mungkin yang agak mirip-mirip dengan pajak. Iya. Ini bisa dari muslim, bisa dari non muslim, yang biasa disebut dengan jizyah. Kalau dari non muslim namanya jizyah, gitu ya. Kalau al-kharaj itu lebih spesifik lagi. Al-kharaj itu dari kata kharaja sebenarnya, keluar. Ya, artinya keluar. Tapi secara istilah al-kharaj itu mawudhi'a ala riqabil aradin min huquqin tu'adda 'alaiha, yaitu apa yang ditetapkan atas pemilik tanah terhadap dari hasil-hasil yang dihasilkan dari tanah itu. Ini al-kharaj. Walaupun dalam istilah syariah nanti al-kharaj itu lebih kepada non muslim, di mana mereka kalau dhimmi atau dilindungi negara Islam, ketika mereka itu punya tanah dan mereka tanamin, maka yang dikeluarkan itu bukan zakat asimar wa zuru asimar bukan, tapi al-kharaj gitu. Dan ini nanti ketentuannya juga berbeda. Tapi paling tidak dari keempat hal tadi, ini hampir-hampir sama pungutan dari pemerintah atau pungutan dari pihak lain kepada orang lain gitu. Bisa dari pemerintah yang mungut yaitu dharibah, al-kharaj, atau dari orang lain, al-maqsu tadi. Al-maqsu itu yang di antara empat istilah yang ada ini yang tersebut secara langsung di dalam sebuah hadis itu cuma al-maqsu ya. Sebenarnya ad-dharibah juga tersebutkan, al-kharaj juga disebutkan. Di dalam hadis ada istilahnya. Ada, tapi dia tidak berkonotasi negatif. Yang berkonotasi negatif? Yang berkonotasi negatif adalah al-maqsu. Cuma al-maqsu saja. Makanya pada segmen kedua kita akan membedakan sama atau tidak antara al-maqsu dengan pajak gitu. Kenapa? Karena al-maqsu ini konotasinya negatif dalam beberapa hadis. Saya akan bacakan hadisnya dulu, di mana nanti di sini kita akan berbicara tentang halal haramnya pajak. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya katanya pajak itu haram. Mungkin sebelum ke halal haramnya pajak berarti harus cari dulu jawabannya halal haramnya maqsu itu mungkin. Iya. Kalau halal haramnya maqsu, justru ulama sepakat al-maqsu itu haram. Karena secara tegas. Karena secara tegas Nabi mengharamkannya dan mengancam orang yang menarik al-maqsu. Makanya kita akan bicara tentang haramnya pajak itu. Kenapa para ulama berbeda pendapat pajak yang sekarang di Indonesia? Karena apakah pajak itu sama dengan al-maqsu atau tidak? Kalau mengatakan sama berarti pajak haram. Kalau menyatakan tidak sama berarti pajak tidak haram. Nah, di sini yang menyatakan haram ada beberapa dalilnya. Dalilnya adalah ya pajak adalah al-maqsu. Kenapa? Karena sama persis. Dia kan selain zakat diambil dari orang lain secara paksa.
Betul. gitu kan. Maka ya pajak ya berarti ya ini ibarat kata begini, kita punya motor nih ya, motor yang beli siapa saya. kan gitu kan, motor saya naikin tiap hari gitu kan, yang beli bensin juga yang saya, beli bensin juga saya, kenapa tiap tahun itu dipungut pajak tinggi lagi kan gitu kan. Nah ini di jalan kita ditilang ya kan, didenda lagi kan gitu kan. Nah ini kan hampir sama dengan al-maksu. Makanya pendapat pertama menyatakan bahwasanya pajak sekarang itu ya maksu itu. Berarti Kenapa? haram kalau itu ada al-maksu. Karena maksa gitu kan. Nah ini makanya jadinya haram. Dalil keharaman maksu itu apa? Paling tidak dalil umumnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini secara umum ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta teman kalian dengan batil. Artinya pajak itu cara memakan harta dengan batil. Iya. Bukan pajaknya ya, al-maksunya tadi ya, al-maksunya. Karena ini memakan dengan batil gitu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan la yahillu malum ri'in muslimin illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta orang muslim kecuali yang memang dihalalkan oleh Allah. Ini yang pertama, yaitu zakat. Kalau Allah bilang itu bukan hartamu, ini buat dia, berarti kan boleh. Itu mau tibi nafsin atau tidak, mau dia itu rela atau enggak, terserah. Tapi kalau tidak ada dalilnya kok diambil secara paksa, nah ini kan berarti dia memaksa orang lain. Gitu. Nah, ini tidak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi jelas menyatakan bahwasanya inna sahibal maksi finnar. Pelaku al-maksu itu di neraka gitu ya. Iya, ini memang itu dalil yang tegas sekali yang mengatakan bahwasanya dalil al-maksu itu haram. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan al-maksu itu salah satu al-mubiqat. Al-mubiqat itu dosa besar gitu ya. Tadi artinya itu begini. Sesungguhnya pelaku atau pemungut al-maksu itu finnar. Ini kan ancaman. Berarti kalau dalam syariah itu ketika diancam berarti dia berdosa, kalau dosa berarti haram gitu. Haram. Yang lebih spesifik lagi di dalam Imam Muslim, di dalam hadis sahih Imam Muslim, riwayat Muslim disebutkan bahwasanya dulu ada perempuan pezina dari Bani Ghamidiyah, dari Ghamidiyah. Ketika dia itu zina, akhirnya bertaubat kan. Ketika taubat, orang pada ngelemparin batu sampai ada orang yang menghinanya. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi itu kena darahnya itu dicaci karena mengotori tubuhnya gitu ya, darahnya gitu. Lah, akhirnya Nabi itu menyatakan begini, mahlan ya Khalid. Jangan dicaci gitu ya. Khalid bin Walid ini yang ikut-ikutan yang mencaci. Pelan-pelan wahai Khalid, kata Nabi. Fa walladzi nafsi biyadihi law tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghfira lahu. Summa amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat. Jadi almar'ah al-Ghamidiyah tadi, perempuan Ghamidiyah yang berzina itu sama Khalid bin Walid dicaci maki. Tapi Nabi pelan-pelan, santai gitu kan. Kenapa? Kalau saja taubatnya almar'ah al-Ghamidiyah itu oleh sahibah maksin itu taubat, maka dia akan diampuni. Di sini dalam hadis ini Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya menyebutkan bahwasanya ternyata sahibu maksin itu termasuk maksiat. Kenapa? Karena disamakan dengan perempuan pezina tadi yang sama-sama bertaubat. Kalau taubat berarti kan dari sesuatu yang dosa. Ya, bahkan taubatnya harus seperti taubatnya wanita dari suku Ghamidiyah ini gitu ya. Iya. Artinya apa? Para ulama hampir-hampir sepakat bahwasanya al-maksu itu dosa besar atau dosa. Kenapa? Karena dia memakan harta orang lain secara batil, secara zalim. Maka pengertian al-maksu tadi secara bahasa adalah al-zulmu, zalim gitu kan. Nah ini para ulama yang menyatakan bahwasanya pajak adalah al-maksu. Pajak adalah al-maksu. Maka ketika pajak adalah al-maksu, maka pajak adalah haram. Kenapa? Karena pajak itu menarik harta orang lain secara paksa. Dan dia tidak ada ayatnya. Ini mana dalilnya bahwasanya saya harus bayar pajak gitu. Ini yang pertama, bahwasanya pendapat yang mengharamkan. Walaupun masih ada ulama lain yang mengatakan paling haram. Tidak Ibnu Hazm Al-Zahiri juga yang lain sebagainya. Kenapa? Karena dalilnya jelas gitu kan. Yang jadi masalah bukan dalil atau tidak. Kalau dalil ada. Yang jadi masalah adalah ini nih, pajak ini maksu atau bukan gitu.
permasalahannya di situ ya. Iya. Tapi kalau keharaman al-maqsu semua ulama sepakat. Iya, gitu. karena dalilnya sudah jelas Tapi ada hadisnya. keharaman pajak ini tergantung kepada apakah pajak sama atau tidak dengan al-maqsu. Iya, gitu ya. betul. Nah, makanya nanti pendapat yang kedua yang tidak mengharamkan pajak Atau yang menghalalkan gitu ya. iya, yang menghalalkan Intinya pajak. mereka akan berusaha untuk tidak nyamakan gitu ya. Iya. Agar pajak dengan al-maqsu itu beda gitu. Iya, betul. Nanti kesimpulannya menjadi hal. Tapi penjelasan ini nanti bisa antum detailkan di segmen berikutnya. Iya. Para pemirsa, karena waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang apakah pajak dengan al-maqsu ini beda atau tidak agar ketahuan hukumnya. Sebab kalau al-maqsu haram, tapi apakah pajak kalau sama berarti haram, tapi kalau tidak sama tentu tidak haram. Seperti apa penjelasannya nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang masuk ke segmen yang ketiga dari episode kita tentang perbedaan antara zakat dan pajak. Tadi di segmen kedua kita sudah membahas tentang dalil pengharaman al-maqsu, yang kemudian kalau al-maqsu itu sama dengan pajak, artinya pajak juga menjadi haram dengan dalil-dalil yang sama tadi. Tetapi tentu ada beberapa ulama yang tidak menyamakan antara zakat al-maqsu dengan pajak ini. Nah, kira-kira yang mengatakan tidak sama itu argumentasinya apa? Iya. Ketika kita berbicara hukum yang baru, memang kita jangan terjebak pada istilah. Betul. Kenapa? Kata-kata al-maqsu mungkin kalau di zaman sekarang padanannya mungkin pajak gitu. Mungkin padanannya yang lain, tapi ketika hanya cuma padanan, maka hal itu tidak lantas menjadikan hukum itu sebagaimana padanannya. Tidak selalu sama. Tidak gitu selalu sama. Paling tidak begini. Kalau ada orang yang mengharamkan pajak, dalilnya adalah karena pajak itu al-maqsu, gitu ya. Kalau itu agak masuk akal gitu ya. Masuk akal. Tapi yang jelas ternyata nanti para ulama juga ada yang menghalalkan pajak, tapi mengharamkan al-maqsu. Artinya dia yang menghalalkan pajak juga sepakat bahwa al-maqsu adalah haram. Sepakat. Gitu. Hanya saja yang tidak sepakat adalah menyamakan antara pajak dengan al-maqsu. Kenapa? Karena ternyata di beberapa sisi itu ada perbedaan. Perbedaannya paling tidak nanti melatar belakangi perbedaan antara al-maqsu dengan pajak. Yang pertama adalah pajak itu bukan pemerasan. Pajak bukan pemerasan. Walaupun bagi wajib pajak, ya kayak diperas gitu ya. Tapi paling tidak begini. Ini yang pertama, bahwasanya kalau kita boleh samakan, ternyata di pajak itu kembalinya itu kepada rakyat. Betul. Gitu. Kalau al-maqsu itu ibarat kata jatah preman. Nah, ini yang menjadi pembeda kenapa pajak itu tidak memeras, al-maqsu itu memeras. Kenapa? Karena nanti ada imbal baliknya walaupun tidak secara langsung. Ibarat kata begini, kita itu satu kelas, ya kan? Karena kelas kita itu tidak punya sapu, ya kan? Iuran wajib. Iuran wajib. Ya kan, atau dalam bahasa Arabnya itu infak ya, iuran faksa gitu. Iuran faksa. Nah, itu bahasa halusnya, walaupun sebenarnya sih iuran aja gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, masing-masing anggota itu suruh iuran 10.000. 10.000. Buat bulanannya, buat beli sapunya, gitu kan. Nah, ini memang kembali lagi kepada rakyat. Artinya apa? Negara itu memang tidak bisa atau belum mampu menyelenggarakan negara itu sendiri. Dia belum punya duit banyak untuk menggaji sekian banyak. Makanya yuk sama-sama rakyat kita iuran untuk menyelenggarakan negara. Gitu kan. Intinya biar negara terus berlangsung. Tidak mati, harus ada pembiayaan yang dikeluarkan. Kalaupun nanti negara itu sudah mampu, ya kan, ya tidak usah menarik pajak juga tidak masalah. Ibarat kata kalau orang itu sudah punya duit, ya sudah, saya bayarin aja gitu. Misalnya kelasnya bisa dikelola dengan baik, akhirnya punya bisnis misalnya. Punya bisnis yang dijalankan misalnya. Makanya nggak usah beli sapu nggak usah iuran untuk beli sapu. Nggak usah iuran beli sapu. Ya sudah, dari bisnis itu juga jalan. Betul. Tapi kalau dalam bahasa lain, ini mungkin al-maqsu itu bukan pajak, tetapi upeti. Upeti. Kita bisa lihat kalau di zaman dulu, di zaman Belanda dulu, kalau ada orang itu kok punya usaha, dia wajib menyetorkan kepada penguasa. Betul. Di mana
nanti uang itu bukan untuk rakyat lagi, tapi untuk orang yang ngambil gitu untuk kan. penguasa untuk gitu penguasanya itu namanya upeti. Dan berarti ini al-maqsu. intinya adalah pajak itu bukan pemerasan. Iya. Berbeda dengan al-maqsu memang pemerasan gitu. Al-maqsu memang pemerasan. Itu yang pertama. Yang menjadi pembeda adalah tadi bukan pemerasan. Yang kedua adalah kalau pajak itu memang untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Betul. Walaupun nanti ada oknum pajak yang mengambil secara tidak hak gitu kan. Jayus tapi itu gitu ya. Gayus bukan jayus. Kalau jayus itu ya nggak jelas, itu namanya jayus. Tapi paling tidak ini beda antara al-maqsu dengan pajak karena apa? Karena al-maqsu itu ya buat orang yang ngambil saja, premannya gitu. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan yang mengharamkan itu paling tidak nanti juga ada hadis yang menyatakan bahwasanya laisa fil mali haqqun siwa zakah. Artinya di dalam Islam itu yang wajib hanya bayar zakat gitu. Iya, itu yang dipakai alasan orang-orang yang menyatakan bahwasanya tidak mau bayar pajak. Lah, memang ada hadisnya, tetapi beberapa ulama menyatakan bahwasanya hadis itu hadis dhaif. Yang mana sebenarnya ada kok kewajiban selain pajak gitu. Kan di hadis ini menyatakan selain zakat, laisa fil mali haqqun siwa zakat, tidak ada dalam harta itu kewajiban kecuali zakat, kan gitu ya. Ini secara mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya berarti tidak ada kewajiban lain selain zakat. Padahal nanti di dalam Islam juga pertama secara sanad para ulama masih memperdebatkan tentang kesahihannya. Kebanyakan mendhaifkannya. Mendhaifkan hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah, di mana sebenarnya ada kok harta yang wajib selain zakat gitu. Masih ada juga sebenarnya. Ada. Contohnya apa? Ketika kita itu sedang punya bayar denda atau kafarot ya kan. Nanti juga ada ketika orang membunuh itu juga harus bayar fidyah, ya bukan fidyah, diat, betul, diat. Itu kan juga wajib juga, dan dia selain pajak, selain zakat. Berarti hadis ini secara sanad itu juga bermasalah, secara matan ternyata ada kok maknanya selain juga bertentangan dengan faktanya gitu. Nah, ini pendapat kedua bahwasanya menyatakan ternyata pajak itu bukan al-maqsu karena ternyata tidak bisa disamakan gitu. Jadi intinya terkait tentang hukum pajak bisa dipetakan ada dua pendapat saja, Zat. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan gitu. Kalau kita katakan halal sepenuhnya juga kurang tepat juga. Kurang tepat juga. Kenapa? Bisa jadi memang pajak ini ada mirip-miripnya dengan al-maqsu. Kalau kebetulan di Indonesia alhamdulillah pajaknya sih bagus gitu ya, karena untuk kemakmuran rakyat. Kenapa? Maka pendapat yang ketiga ini ada doabit atau ada batasannya. Pajak itu halal asalkan gitu. Tidak memutlakkan ngomong halal saja atau haram saja gitu ya. Asalkan yang pertama adalah memang dilakukan oleh pemerintah yang sah dan adil. Nah, ini memang yang memungut itu bukan orang sembarangan. Betul. Yang memang ini representatif gitu ya. dari pemerintah. Dan ini wakil rakyat katakan. Wakil rakyat yang mana nanti akan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Beda dengan orang yang memang preman yang menunggu di situ. Saya ini yang megang sini nih gitu kan. Nah, kalau dia bayar ke situ kan tidak untuk kemakmuran rakyat. Maka ini walaupun namanya pajak, berarti para ulama juga tidak menghalalkan secara mutlak pajak itu. Kemudian sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Betul. Tadi. Ya ibarat kata tadi kita kembalinya itu juga kepada kelas itu. Beda kecuali yang mungut itu ketua kelas, tapi dibuat jajan sama dia sendirian, kan gitu. Sendirian. Maka dia adalah al-maqsu. Dia adalah al-makis atau al-makas gitu kan. Yang suka maksa-maksa temennya untuk bayar dan dia gunakan sendiri. Terus di dalam zakat kan ada persentase yang harus dikeluarkan sekian. Di dalam pajak juga demikian. Nah, ini kalau al-maqsu itu disebut sebagai keharaman karena dia mungkin mencekik gitu ya, Zat. Nah, kalau pajak misalnya mencekik bisa jadi haram juga gitu ya. Bisa jadi. Asalkan memang memang ini bicara pajak itu nanti pajak itu ada macam-macam hal ya. Tapi paling tidak secara umum kalau memang itu pajak itu memang bagus dalam artian tidak menyalahi syariat, maka hukumnya boleh. Tapi kalau mencekik memang ada sih beberapa negara yang pajaknya itu tinggi gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih kebetulan bukan negara Islam. Betul. Jadi kita tidak membicarakan hukumnya. Terserah mereka gitu terserah ya. mereka lah.
orang negaranya aja tidak negara muslim kan gitu kan. Tidak masalah. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia secara umum sih pajak dia tidak bertentangan dengan syariah gitu. Artinya masih bisa dikatakan dia dilakukan oleh pemerintah yang sah Yang atau sah, betul. adil, itu batasannya gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, pajaknya tidak mencekik, Tidak gitu mencekik rakyat. tidak mencekik rakyat. Dan yang ketiga adalah kemudian setelah dikumpulkan, yang pengumpulan ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, Iya. gitu ya. Itu beberapa poin yang menjadi landasan para ulama halal asalkan gitu. Iya, asalkan Halal 3 poin ini asalkan kurang 3 lebih poin gitu ini ya, kurang bisa lebih juga terpenuhi. bisa terpenuhi. Itu apa namanya, bisa dikatakan pendapat yang pertengahan lah ya. Pendapat pertengahan yang tidak menghalalkan secara mutlak dan juga tidak mengharamkan pajak secara mutlak. Harus sesuai dengan kaidah ini atau Betul. batasan-batasan ini. Ya, kita masih perlu bertanya lagi tentang persamaan nanti antara pajak dengan zakat dan Ya. perbedaannya. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang keempat. Tadi kita sudah membahas perbedaan antara pajak dengan al-maqsu. Maksudnya pajak dengan al-maqsu ini agar ketahuan apakah al-maqsu yang diharamkan sama dengan pajak. Jika sama, maka hukumnya haram, tapi jika berbeda tentu saja tidak diharamkan. Dan ternyata kita mendapatkan jawaban bahwa pajak kita yang ada di Indonesia ada batasan-batasan atau kaidah yang kalau ini dipatuhi maka tidak sama dengan al-maqsu, ya. Yaitu dia dilakukan oleh pemerintah yang sah dan adil, kemudian tidak mencekik rakyat, dan hasilnya benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berarti sekarang setelah kita mendapatkan jawaban itu, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita bahas saja sekarang, kalau memang tidak terlarang atau tidak diharamkan pajak itu, apakah sama kemudian pajak dengan zakat atau tidak? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Kalau kita baca kalau kita lihat sesuatu itu memang nanti ada sisi samanya, ada sisi bedanya. Ada titik-titik persamaan ketika dan perbedaan. ditanyakan apakah pajak itu sama dengan zakat, memang ada samanya, Ada titik yang tapi sama, banyak ya. bedanya, kan gitu kan. Maka kita memulainya dengan yang sedikit dulu, Betul. yaitu persamaannya. Berarti lebih banyak perbedaannya ya? Iya, lebih banyak perbedaannya. Paling tidak ada beberapa hal yang menyamakan antara pajak dengan zakat. Yang pertama adalah status hukumnya. Tadi disebutkan bahwasanya pajak itu sifatnya memaksa. Dalam bahasa syariah, memaksa itu artinya al-amru. Lah, al-amru itu dalam bahasa syariah namanya wajib. Wajib. Lah, dalam pengertian pertama, persamaan pertama, zakat itu wajib, pajak itu wajib. Sama-sama. Sama-sama Dari status hukumnya sama-sama wajib dilaksanakan. Iya, gitu. status hukumnya dalam pengertian umum ya. Iya. Walaupun nanti pengertian wajib itu sendiri antara syariah dengan negara Iya. kan beda. Wajibnya zakat dengan wajibnya negara berbeda gitu Iya. ya. Atau pernyataan yang lebih pas untuk keduanya itu harus dilakukan Betul. gitu kan. Sama-sama Kalau wajib harus. itu kan seolah-olah bahasa Istilah syariah. syariah. Wajib. Kemudian itu yang persamaan pertama. Yang mewajibkan mungkin nanti kita akan lanjutkan perbedaannya. Yang satu dari Allah, yang satu dari negara kan gitu. Betul. Tapi sama-sama wajib nih yang pertama. Kita bicara dari persamaan dulu. Iya. Sama-sama wajib. Yang kedua adalah sebenarnya keduanya ini antara zakat dan pajak itu wewenang pemerintah yang sah. Wewenang atau dalam pemerintah. bahasa syariahnya atau fikihnya itu waliul amr. Zakat juga demikian ya. Zakat adalah demikian, yang berhak untuk menarik zakat dari orang-orang itu sebenarnya pemerintah. Pemerintah. Yang sah. Sebagaimana juga pajak. Betul. Kalau yang narik itu bukan pemerintah yang sah, maka namanya al-maqsu kan gitu ya. Al-maqsu. Tadi ya. Kalau bukan dari pemerintah. Sebenarnya pajak itu juga nanti pemerintah yang sah itu dia mengirimkan orang untuk datang ke wajib pajak, wajib zakat atau al-muzaki untuk mengambil sebagian hartanya. Jadi ini sebenarnya sama-sama wewenang pemerintah. Makanya ketika bicara tentang amil itu orang yang disuruh pemerintah, di mana harus ada surat tugasnya. Awalnya begitu.
Tapi kalau ada orang berinisiatif sendiri mengangkat dirinya sebagai amil atau membentuk lembaga gitu. Insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang amil ini di bab asnaf samaniyah. Tapi paling tidak begini, di dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm Al-Zahiri itu disebutkan laisa kullu man qala anni amil fahuwa amil. Tidak setiap orang yang menyatakan saya amil loh gitu kan, itu disebut amil. Kenapa? Karena nanti akan ada orang yang ngaku-ngaku semuanya amil, akan kan, ngaku kan? amil gitu ya. Berarti perlu legalitas dari perlu pemerintah. legalitas dari pemerintah. Walaupun di zaman dulu legalitas itu dari khalifah. Dari khalifah. Di zaman Nabi pastinya. Betul. Di zaman khalifah, ya khalifah itu sendiri mereka mengutus jibayah atau amilun itu untuk datang. Ketika datang kepada muzaki, dia juga berhak bertanya, antum suruhan siapa? Kan gitu kan. Istilahnya kalau sekarang mana surat tugasnya? Mana gitu surat ya? tugasnya? Makanya ini keduanya sebenarnya sama-sama wewenang pemerintah yang sah sebenarnya. Walaupun dalam konteks keindonesiaan nanti ada yang namanya Basnas, ada yang namanya Lasnas. Kalau representasi dari pemerintah itu sebenarnya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau swasta itu namanya Lasnas. Yang mana sebenarnya sedikit beda antara Basnas dan Lasnas. Kemudian itu persamaan yang kedua ya. Yang ketiga sama-sama wewenang pemerintah. Yang ketiga adalah sebenarnya sama-sama dalam rangka mensejahterakan masyarakat miskin. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Hanya saja, memang kalau kita bicara zakat, insya Allah di segmen selanjutnya ini kita akan bahas tentang zakat dan kemiskinan. Sebenarnya sama-sama nih, intinya adalah mensejahterakan orang yang belum sejahtera, kan gitu ya. Betul. Ini at-tawazun al-ijtimai atau kesejahteraan sosial, di mana orang yang kaya membantu orang yang miskin. Betul. Kalau dalam pajak itu nanti ada istilahnya pemerataan sosial, kan gitu kan. Kalau dalam zakat, orang fakir dan orang miskin itu prioritas utama. Di mana sebenarnya orang yang tidak mampu itu juga tidak hanya cuma fakir miskin. Ada yang orang yang berhutang, itu nanti prioritas kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi intinya antara pajak dengan zakat itu sama-sama dalam rangkanya mensejahterakan. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang lagi membutuhkan gitu ya. Betul. Ya, itu persamaan. Kurang lebih ada tiga ya. Sama-sama harus dilakukan. Kalau yang zakat itu harus dari sisi syariah, kalau pajak harus dari sisi negara. Betul. Kemudian itu wewenang negara, persamaan yang kedua, dan yang ketiga sama-sama mensejahterakan. Itu persamaannya. Berarti sekarang kita masuk ke perbedaannya. Perbedaan, betul. Kalau tadi dari sisi samanya, ternyata perbedaannya itu cukup banyak. Lebih banyak dari persamaannya. Saya akan mengawali dari perbedaan yang pertama adalah masa berlakunya. Masa berlakunya. Maksudnya apa? Begini. Kalau dari masa berlakunya zakat itu sendiri, kita mulai dari zakat dulu ya. Betul. Itu masa berlakunya itu sampai kapanpun. Kenapa? Karena mensejahterakan fakir miskin itu dia hanya hikmah, bukan illat. Bukan illat ya. Buktinya apa? Begini. Kalau nanti suatu negara itu tidak ada orang miskin sama sekali, masih wajib zakat atau tidak? Ya, tetap wajib, karena ayatnya rukun itu rukun Islam. Betul. Karena zakat itu diambil dari orang kaya gitu. Walaupun sudah tidak ada orang miskin. Makanya nanti salah satu tanda hari kiamat itu orang sudah bersodakoh semua sampai tidak ada yang mau menerima, kan gitu kan. Ke siapa lagi nih, udah nggak ada orang miskin nih gitu. Nah, ini masa berlaku zakat itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat, selama masih ada orang muslim gitu. Mumpung masih banyak orang miskin, ayo kita berzakat. Itu. Nah, ini salah satu tanda kiamat ya. Untungnya ada orang miskin gitu. Nah, kalau udah nggak ada orang miskin, waduh, kiamat semakin dekat. Kiamat nih gitu. Kalau pajak beda. Begini, pajak itu ya kayak tadi, iuran tadi. Kalau memang kelas itu sudah punya duit banyak, ya nggak usah iuran. Gitu kan. Ketika iuran pajak ini sudah banyak dan rakyat sudah sejahtera, pembangunan sudah selesai, untuk apa lagi dipungut gitu ya? Bisa jadi suatu negara itu mereka tidak menetapkan pajak sama sekali. Ada negara yang seperti itu? Ada. Di beberapa negara teluk itu mereka tidak menetapkan pajak. Makanya harga mobil itu bisa lebih murah daripada Indonesia. Kenapa? Karena pajaknya mobil di Indonesia itu hampir sama harganya dengan harga mobil sendiri. Makanya berkali lipat, ya kan? Di beberapa negara tidak diberi pajak. Kenapa? Meskipun mobil mewah gitu ya? Meskipun mobil mewah. Kenapa?
Ya karena negaranya udah kaya. Berarti kalau beli mobil ke Teluk aja, Ustaz? Iya, cuma nggak usah dibawa ke sini. Nggak bisa dibawa ke repot sini, gitu. ya. Nah ini paling tidak masa berlakunya itu beda. Kalau Pak beda. zakat sampai kapanpun selama masih ada orang Muslim dan selama masih ada orang kaya dan miskin. Kalau pajak Ketika sudah tidak lagi dibutuhkan, ketika sudah tidak lagi nggak boleh dibutuhkan, dipungut. ya tidak ngapain lagi untuk Iya. dipungut gitu. Itu untuk masa berlakunya. Itu yang pertama dari Ya. sisi masa berlaku. Yang kedua, Iya. Tentang wajib pajaknya, orangnya, ya kan? orang yang harus membayarnya. Orang yang gitu ya. harus membayar. Pertama adalah zakat. Zakat. Orang yang membayar itu min syakhsin makhsusin. Min syakhsin makhsus. Orang-orang yang tertentu saja. Atau nanti kita lanjutkan saja Ustaz, pembahasan terkait wajib zakat dan wajib pajak berarti ya, Iya, betul. di segmen berikutnya, karena waktu kita sudah terbatas sekali di segmen keempat ini. Para pemirsa tetap bersama Sekolah Fikih. Iya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita ke segmen penutup atau segmen terakhir, segmen kelima, dan kita masih membahas tentang perbedaan antara zakat dan pajak. Tadi sudah ada dua perbedaan yang kita dapatkan, yaitu yang pertama bahwa zakat masa berlakunya itu sampai hari kiamat. Ya, pokoknya ayat Al-Quran masih ada kewajiban zakat dan tidak ada ayat yang menghapus tentang kewajiban zakat ini. Sedangkan pajak ya berlaku sampai kemudian pajak sudah tidak lagi dibutuhkan ketika masyarakat sudah makmur dan negara juga sudah terbangun gitu. Kemudian yang kedua dari sisi wajib zakat dan wajib pajak. Siapa yang wajib zakat, siapa yang wajib pajak, perbedaannya seperti apa? Iya. Kalau yang tadi masa berlakunya itu beda. Iya. Yang kedua, wajibnya orangnya itu juga beda. Orang yang harus bayar gitu. Yang ya? harus bayar beda. Kalau Kenapa? zakat, Kalau zakat itu orangnya tertentu, ada syarat-syaratnya, orang itu wajib bayar zakat. tidak Kemarin kan mentang-mentang ini sudah muslim berarti wajib zakat itu Iya. enggak ya? Yang pertama adalah hanya muslim saja yang wajib bayar zakat. Betul. Non muslim tidak wajib bayar Bayar zakat. zakat. Itu yang pertama. Tentang orangnya ya. Yang kedua, hanya orang-orang yang punya harta yang sudah mencapai 1 nisab saja yang wajib bayar zakat gitu. Dan juga 1 nisabnya itu pun sudah mencapai masa 1 tahun. Betul. Nah, ini tidak langsung gitu. tidak muslim, tidak langsung gitu. Beda dengan pajak. Pajak itu semua warga wajib, entah Siapapun kaya, entah gitu ya. miskin. Saya kasih contoh, pajak ini orang kalau makan itu kan kena Iya. pajak di restoran. Heeh. Itu tidak dibedakan antara yang beli itu orang kaya atau orang miskin. Termasuk kita kalau berwisata ke suatu tempat gitu Betul, ya. kan Bayar ditarik tiketnya retribusi gitu ya. kan. Ini mau kaya, mau miskin semuanya kan kena. Kena pajak. Kena pajak. Mau muslim atau non muslim juga kena. Itu perbedaan yang kedua. Iya. Yang perbedaan yang selanjutnya tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Dasar hukum dari zakat jelas Al-Qur'an, hadis. ya Al-Qur'an, kan? hadis. Kalau dasar hukumnya pajak tadi juga sudah jelas bahwasanya itu dari undang-undang dari buatan manusia. Yang memang sedikit beda, bukan sedikit sih, banyak ya, berbeda antara pajak dengan zakat dari dasar hukumnya. Selanjutnya perbedaan ini terkait nisab. Nisabnya. Nisabnya itu berapa gitu kan? Nisab itu kan manasobahus syari' gitu kan? Yeah. Apa yang memang ditetapkan syariat bahwasanya orang itu sudah wajib zakat. Lah, nisab ini memang ditentukan oleh Allah sendiri. Artinya manusia tinggal patuh dan tunduk saja. Iya, kemarin kita sudah membahas begini. Antara nisabnya kambing, kemudian sapi dan onta itu kalau dikonversikan ke rupiah, iya, ternyata kan berbeda. Tidak sama. Tidak gitu ya. sama kan gitu. Nah, ini yang menentukan siapa? Ya Allah sendiri. Betul. Beda dengan pajak, di mana nisabnya itu kalau dalam pajak beberapa pajak itu ada orang yang sudah wajib PKP, orang yang wajib NPWP. Nah, NPWP itu nomor pajaknya. Tapi ada orang yang berpenghasilan tertentu, itu dia sudah kena pajak. Gitu. Nah ini yang menentukan adalah pemerintah itu sendiri, di mana nanti bisa jadi di setiap zamannya itu akan berbeda gitu. Betul. Oke. Itu dari nisab. Iya. Dan juga tarifnya juga beda. Tarifnya beda. Maksudnya begini, kalau tarifnya zakat
berapa yang dikeluarkan itu kan jelas. Kalau tidak 2,5 itu atau 5% atau 10% itu kan jelas tuh. Ini tarif yang menentukan juga pemerintah. Kita tidak punya wewenang menetapkan sendiri. Kalau 2,5% seolah-olah sekarang ini nggak relevan lagi misalnya gitu. Kenapa? Kurang gitu kan. Karena orangnya kaya banget. Karena orangnya kaya banget gitu kan. Ya kita tidak punya wewenang karena tarifnya sudah yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dirubah, dikurangi atau ditambah gitu ya. Iya. Beda dengan pajak. Pasti bisa di amandemen ulang lah. Iya. Bisa jadi satu komoditi di tempat yang lain itu tarifnya beda. Nah, contohnya apa? Beda tempat aja beda tarif gitu ya. Rokok itu ada yang namanya cukainya. Di Indonesia mungkin cukainya berapa persen. Di beberapa negara yang sudah maju pajaknya rokok itu tinggi gitu. Nah ini tarifnya beda-beda. Dan ini yang menetapkan pastinya bukan manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketetapan manusia gitu ya. Oke. Kemudian yang terkena tadi sudah penerimanya. Penerima zakat dengan penerima pajak itu juga ternyata beda. Kalau zakat itu jelas di cuma dalam Qur'annya ada 8 asnaf samaniyah gitu kan. Kalau pajak boleh kita gunakan sebagaimana kebaikan. Pemerintahnya itu bagaimana? Tergantung kebijakan pemerintah terserah gitu ya. Tasarruful iman itu kan manutun bil maslahah. Tergantung nih misalnya tahun ini pajak kita gunakan untuk perbaikan infrastruktur gitu kan. Karena kita infrastrukturnya kurang gitu. Tahun depan pajak kita gunakan untuk perbaikan pendidikan gitu kan. Perbaikan jalan misalnya. Nah, ini kan tergantung manusianya saja. Di tahun ini bisa jadi tentang pendidikan alokasinya 20%, ya kan? Nah, ini kan tergantung saja pemerintah bagaimana. Oke, ini tentang penerimanya, distribusinya, gitu distribusinya. Dan bisa jadi malah yang dapat fasilitas itu malah bukan orang miskin pada umumnya. Yang menikmati 100% malah misalnya atau berapa persen. Yang paling gampang adalah ini misalnya pajak buat membelikan BBM gitu kan. Yang awalnya BBM itu harganya 10.000 terus dapat subsidi dari yang 1.000 itu dibayarin pemerintah kan gitu kan. Yang menikmati bisa jadi malah bukan orang miskin. Yang punya mobil gitu. Yang punya mobil. Kenapa? Semakin mobilnya banyak, kan berarti semakin banyak konsumsi BBM-nya tadi kan itu. Berarti ini pajak. Ini bisa jadi dia malah tidak sesuai dengan rata. Bisa jadi yang menikmati itu tidak hanya asnaf samaniyah tadi. Beda dengan zakat yang memang orangnya tertentu gitu. Penerima. Kemudian yang dikenakan itu ternyata nanti sedikit beda. Kalau dalam zakat itu harta-harta yang sifatnya itu produktif. Makanya kalau dalam pajak kan ada pajak bumi dan bangunan gitu. Bumi itu walaupun diem itu tiap tahun kita harus bayar gitu. Walaupun tidak menghasilkan apa-apa Walaupun gitu tidak ya. menghasilkan apa-apa. Tapi kita malah mengeluarkan uang untuk pajak. Untuk negara. Pajak bumi, bangunannya juga iya. Bangunannya Padahal juga ada, gitu. tanah itu tanah kita. Yang bangun juga kita. Kenapa ditarik-tarik sama pemerintah gitu kan. Ini makanya dalam zakat rumah yang kita tempatin, tanah yang kita tinggalin itu dia tidak terkena bisa zakat, dipercepat gitu. Perbedaan ini. Kemudian ada imbalan. Semakin mepet. Imbalan itu kalau zakat jelas imbalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pajak ini memang imbalannya itu tidak ada. Imbalannya ya ketaatan kita terhadap pemimpin itu sendiri gitu. Kemudian sanksi. Kalau sanksi jelas, kalau tidak membayar zakat dari Allah, kalau tidak membayar pajak dari itu pemerintah. Sama pemerintah, dari Dirjen Pajak atau dari kepolisian. Kemudian motivasinya juga pastinya beda. Kalau motivasi pajak itu karena kalau saya tidak bayar nanti saya melanggar, kalau melanggar dihukum kan gitu kan. Kalau motivasi zakat pastinya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan terhadap syariat itu. Kemudian selanjutnya kalau perhitungan memang ini nanti kalau perhitungan nanti dalam zakat itu ada yang diserahkan kepada orang itu sendiri, muzaki, ada yang dihitung oleh pemerintah. Betul. Gitu. Nah, walaupun
kalau dalam pajak itu biasanya sih kita tidak bisa menghitung sendiri, ada akuntannya, ada macam-macamnya. Intinya dari semua itu adalah zakat berarti bukan pajak, gitu ya. Kebanyakan bedanya daripada samanya. Kebanyakan bedanya. Makanya kalau kita katakan apakah zakat itu bisa mengurangi pajak, apakah pajak itu bisa mengurangi zakat? Kira-kira bisa atau enggak? Ini nanti ada dua kaidah yang harus kita ketahui. Kalau pajak itu mengurangi zakat, itu tidak bisa. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena beda nih yang menetapkan. Dan juga bagi siapa juga beda. Maka pajak tidak bisa mengurangi zakat. Karena zakat itu dari Allah. Betul. Yang memang sifatnya itu tetap. Berbeda dengan kebalikannya. Di mana dalam undang-undang perpajakan sekarang itu disebutkan bahwasanya zakat itu bisa mengurangi pajak. Zakat bisa kebalikannya. Mengurangi pajak. Ya? Artinya kalau orang itu sudah membayar zakat dan sudah ada resminya itu tanda tangannya bahwasanya dari Basnas itu mengeluarkan dia sudah bayar sekian, maka bisa jadi dia jadi pengurang pajak, bahwasanya nanti pajaknya akan dikurangkan dari pembayaran zakat ini. Dari pembayaran yang seharusnya gitu. Dari pembayaran yang seharusnya. Ya, barangkali itu masih ada tambahan terkait. Sepertinya sudah kita cukupkan tentang zakat. Ya, itu episode terkait zakat dan pajak, perbedaan, persamaan dan lain sebagainya. Kita masih punya satu episode lagi terkait fikih zakat satu ini nanti di episode ke-8 para pemirsa. Ikuti terus pembahasan kita terkait fikih zakat satu ini. Bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website kami www.sekolahfikih.com. Dan bagi Anda yang sudah tergabung menjadi mahasiswa aktif, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya Stomi bin Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Hanif Lutfi LC beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.